Dikse merupakan salah satu perwujudan dharma untuk menyucikan diri, baik dari lahir maupun batin. Dikse juga sebagai sarana atau jalan untuk mentransfer pengetahuan ketuhanan melalui guru nabe atau acarya, sekaligus sebagai guru moral maupun spiritual. Pinandita Pasek Swastika selaku Wakil Ketua PHDI Provinsi Bali mengungkapkan ada beberapa proses dikse yang dilalui seorang welake untuk menjadi seorang sulingge. Di antaranya dikse menjadi mangku, dikse pemangku, dikse pinandita, dikse bawati, terakhir adalah dikse menjadi pandita atau sulingge. Seorang welake dengan kemauannya sendiri melakukan pewintenan disebut dengan mangku, sedangkan disebut dengan pemangku jika umat tersebut sebagai pengayah atau juru sapuh di salah satu pura karena nyambung rah atau melanjutkan tugas dari orang tuanya yang telah meninggal. Selain nyambung rah, menjadi pemangku juga dilakukan dengan proses penunjukan langsung melalui ritual nyanjan, yaitu ritual nedunang atau menurunkan betara yang melinggih di suatu pura. Dalam proses ini, ada seseorang yang kecatri atau kasudi untuk menjadi juru sapuh di pura tersebut. Kemudian proses menjadi pemangku juga dapat dilakukan dengan penunjukan oleh krama. Biasanya ada beberapa calon kandidat, lalu beberapa kandidat dipilih menggunakan media lekesan. Seorang welake atau umat kebanyakan, bila mana dia atau yang bersangkutan itu atas kemampuan sendiri membersihkan diri melalui suatu pewintenan, sering disebut mangku. Ada juga penyebutan pemangku. Penyebutan pemangku ini adalah beliau yang sebagai pengayah. Jan Bangul, juru sapuh itu penyebutannya manuk ring loko dreste di masing-masing daerah. Oleh sebab satu nyambung rah, yang mana itu beliau sebagai pemangku di suatu pura atau kayangan melanjutkan daripada ayah-ayahan orang tuanya yang sudah meninggal. Ini disebut nyambung rah. Ada proses lagi untuk menunjuk seseorang sebagai pemangku itu adalah yaitu proses nyanyan. Nyanyan itu adalah apa? Dengan mengadakan suatu ritual yang dilaksanakan oleh seorang dukun Balian dengan nedunang sire sane melinggo-melinggih ring kayangan itu, pura itu, yaitu Ista Dewatonya. Nanti ada seseorang yang kecatri, kejudi, bukan berjudi. Kejudi bahasa Balinya atau kecatri ditunjuk menjadi Jan Bangul, juru sapuh di pura kayangan tersebut. Itu nyanyan. Ada melalui suatu proses pesuara, pemilihan, penunjukan oleh suatu kumpulan masyarakat yang dalam hal ini adalah pengempon, menunjuk beberapa orang sebagai calon. Nah, itu pesuara dan dilanjutkan dengan cara apa? Lekesan. Nah, apa itu lekesan? Yaitu suatu bentuk sesajen yang disebut lekesan itu dari daun sirih, kapur, pamor, gambir, dan temaka. Dibentuk sedemikian rupa, dan itulah nanti salah satu daripada lekesan itu dikasih tanda yang dalam ini aksara suci Ong. Berapa calonnya itu? 1, 2, yang jelas lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa.
Sebegitulah membuat lekesan itu. Nah, salah satu dari lekesan itu karena sudah ditandai, ya diawali dengan apa? Pemujaan oleh seorang pemangku atau sulinggih. Tapi Titiang menekankan panita atau sulinggih. Dan itu lekesan itu ditaruh di suatu tempat yaitu namanya bokoran. Beralaskan kain putih kuning. Taruh lekesan, di atas lekesan itu ada canang asabit sari. Ditambah dengan banten lain-lainnya, umpama dalam hal ini pas piodalan, jelas banten piodalan dan sebagainya. Itu diaturkan di suatu pelinggih sebagai setana Istodewato yang di pura itu atau kayangan itu. Setelah itu diadakanlah pemujaan pemuspan. Dan calon-calon ini berada di depan dari pemujaan itu dengan mengambil sikap sempurna, ya. Sempurna, Amustikarano dan sebagainya. Nanti satu ketika lekesan yang sudah mendapatkan tempat itu ditedunkan. Nah, di sanalah orang per orang calon itu mengambil. Siapa yang mendapatkan lekesan berisi aksara suci, itulah yang terpilih. Nah, tingkatan selanjutnya adalah Pinandita. Pinandita adalah pemangku yang memiliki tugas sebagai pembantu sulinggih untuk ngantep banten. Untuk menjadi seorang pinandita harus melalui proses pawintenan Saraswati, mapedamel, pawintenan mangku alit dan pawintenan mangku gede, pawintenan dasegana, pawintenan metapak gana, lan pawintenan pancesri dan wiwa. Pinandita Pasek Swastika mengungkapkan, setelah proses menjadi pinandita barulah dilanjutkan menjadi bawati. Ketika seseorang bawati melanjutkan menjadi pandita atau sulinggih, harus melakukan padiksaan dengan catatan memiliki 3 nabe, yaitu nabe saksi, nabe napak, dan nabe watra. Sekarang ada penyebutan pinandita. Kalau kita berbicara pinandita ini, sesuai dengan lontar yang pernah saya baca yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan tulisan Latin, ada namanya kasu kertaning pangku pamangku. Di sana ada 11 jenis pemangku. Mudah-mudahan saya hafal. Mudah-mudahan saya hafal. Ada disebut pemangku kahyangan, nilarte, kertenu, balian, sangging, dan seterusnya. Nah, di sana ada mangku pinandita penyebutannya. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah mangku atau pemangku sebagai pembantu seorang sulinggih untuk ngantep kemumai istilahnya. Ngantep kemumai, itulah mangku pinandita. Bagaimana proses menjadi pinandita? Nah, ini agak panjang. Dimulai dari pewintenan, semua pemangku ini pewintenan juga, pewintenan Saraswati, mapedamel, dan sebagainya. Nah, khusus menjadi pinandita ini supaya boleh dia ngantep kemumai, ya istilahnya ampurun niki bahasa negara kemumai istilahnya. Itu ya. Saraswati, mapedamel, pewintenan mangku alit, udah gitu mangku gede, daseguna, metapak gana, panceresi, terakhir wiwo. Itulah prosesnya. Kalau sudah wiwo ini sudah pewintenan tinggi, nah dilanjutkanlah nanti menjadi bawati. Nah ini menjadi bawati. Kalau sudah bawati sesuai dengan tatu titi aturan, gitu aturan, nanti didikse dengan catatan punya nabe. Nabenya ada 3, nabe saksi, nabe napak, nabe waktre. 3 nabe inilah yang ada 3 lontar yang harus diketahui dan dipelajari oleh seorang calon sulinggih. Di antaranya lontar sila kramaning aguron-guron yang berisi petunjuk-petunjuk atau nasihat-nasihat tentang bagaimana kewajiban dan tata krama seorang sisya dalam berguru. Kemudian lontar werti sesana.
Lontar ini menguraikan tentang persyaratan atau disiplin menjadi seorang pandita. Yang terakhir adalah lontar Siwa Sesana, yaitu sebuah teks berisi ajaran Siwa. Leluhur kita, 3 lontar yang menjadi acuan seorang diksi itu adalah 1. Lontar Sila Kramaning Aguron-guron, 2. Werti Sesana, 3. Siwa Sesana. Sila Kramaning Aguron-guron itu mengajarkan untuk apa? Bagaimana sih orang berguru gitu, menabe gitu. Werti Sesana ini tentang beberatan. Seorang sulingih tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begini, begitu dan sebagainya. Bukan ranahnya sekarang untuk menjelaskan, nantilah di lain waktu. Nah, Siwa Sesana ini tentang Siwa. Di sana ada Siwa Tato, Atmo Tato dan sebagainya. Nah, 3 lontar ini menjadi cikal bakalnya itu ada suatu proses sekarang. Karena kita adalah menganut dharma agama dan dharma negara. Kalau secara dharma agama, ikutilah tato titi sesuai dengan lontar. Tapi dharma negara, ikutilah tato titi sesuai dengan mekanisme pediksaan yang dikeluarkan oleh siapa? PHDI. PHDI inilah majelis tertinggi umat Hindu yang mesti kita bersama-sama sungkemin. Nah, secara dharma agama ada penyebutan secara umum sisya, siksa, turiksa, pariksa, diksa. Nah, itu 5 aja dulu. Di samping 5 ini banyak nanti. Itu setelah dia menjadi nabe dilanjutkan oleh yang lainnya. Nah, sisya, seorang calon diksita setelah melalui proses suatu pewintenan yang tiang sebutkan tadi itu, dia akan mencari guru. Tapi biasanya di mana dia mewinten wiwa, di sanalah dia berguru. Bukti dia diangkat sebagai calon murid, tempat dia berguru, ada istilahnya mepinton. Apakah mepinton itu? Yaitu mengajukan diri dengan sarana minimal sekicitipun pejati, dilaturkan di merajan calon nabe. Nah, di sanalah nabe nanti memberikan suatu pangeling-eling. Pengeling-pengeling ini setiap saat diberikan. Pada saat mewinten ada pengeling-eling. Apa isinya? Yaitu petuah-petuah. Ning, makin ning ring ragan tening sampun kerajah dening sastra. Dan dados puniki. Dan dados punike. Nah, masuk dalam lontar werti sesana sampun. Yaitu apa? Tentang beberatan. Nah, setelah diberikan pengeling-eling, resmilah dia sebagai calon sisya. Sudah masuk dalam keluarga Brahmana. Itu masuk dalam keluarga Brahmana. Bolehlah dia sekarang berguru. Nah, setelah dia menjadi sisya, murid, di sanalah dia disiksa. Ampura, jangan salah tafsir. Bukan disiksa dipukul, ditendang, enggak. Siksa ini adalah apa? Proses belajar. Di mana gurunya, di sana muridnya. Kemana gurunya, ikutlah muridnya. Di sini istilahnya apa? Dalam ilmu pendidikan magang. Ini proses siksa. Bahkan seorang nabe dan nanak ini adalah loro-loroning atunggal. 2 orang menjadi 1. Makanya disebut loro-loroning tunggal. Kenapa? Kaon nabe, nanak kena. Kaon nanak, nabe kena. Maksudnya apa? Jelek perilaku seorang sisya, nanak, nanti berimbas pada nabenya. Nabenya juga begitu, perilakunya tidak sesuai dengan tato titik wikon, nanaknya juga akan kena. Makanya di sini loro-loroning atunggal. 2 orang menjadi 1, saling isi mengisi, 1 jelek,
yang lain ikut terjelekan dan sebagainya dan seterusnya. Nah, disinilah proses siksa itu berlangsung. Nah, ada sekarang penilaian dari nabinya, nanak nih bo pantas, jangkep asalnya aja-ajaannya sudah diserap. Akhirnya apa? Nanti si Nana ini setelah di Winten Wiwe ditincapkanlah menjadi seorang bawati. Nah ini. Jadi seorang suling kalau sudah akan menjadi sulingge melalui proses diawali dengan pinanite dan bawati, ada satu persyaratan. Nah, makanya disinilah ada dialog dengan nabinya kalau memang dia dianggap sudah mapan. Nah, ngiring je tincepang. Atau seorang nana minta masukan dari nabinya. Gitu. Makanya di sana ada dialog ngiring tincepang. Nah, disinilah seorang nana itu minta waktu terkait dengan apa? Tempat pemujaan. Karena apa? Merajan Pekomelan, gitu, sanggah atau merajan Pekomelan nanti terpisah dengan merajan Geria. Ini untuk kajian titiang. Merajan Geria terpisah dengan merajan Pekomelannya. Atau merajan Pekomelan yang bersangkutan ditingkatkan menjadi merajan Geria dengan ciri, nah ini dengan ciri sesuai dengan apa yang pernah tiang lihat secara praktek, yaitu apa? Ada Panmesana, ada Meru Tumpang Telu, ada Kemulan, ada Pengelurah, ada Rong Kalih, ada Taksu, ada Piasan.